Ya, halo, selamat datang di My Business My Life, channel bisnis kita bersama saya Nityanto Yudo. Business Talk kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Isa, pendiri dan pemilik dari Motion Tail. Halo, apa kabar Mas Isa? Alhamdulillah masih asik. Masih asik Insyaallah. ya dalam kondisi yang seperti ini? Iya. Oke, Mas Isa ini adalah pendiri dan pemilik juga pengelola dari Motion Tail. Tapi mungkin bisa dijelaskan dulu Mas Isa tentang Mas Isa, kemudian juga Motion Tail-nya itu seperti apa gitu. Paling enggak dengan bisnis yang sampai saat ini. Kalau saya mungkin sekarang sedang melabeli diri dengan, sebagai storyteller dan ilustrator. Hmm. Eee, tapi kebetulan saya background-nya malah tidak ada di bagian gambar menggambar Oh, sebenarnya, background-nya? IT. What? Ya. Oh. Nah, IT inilah yang berhubungan dengan, kenapa kok mendirikan Motion Tail. Karena Motion Tail, kalau Motion Tail sendiri kan sebenarnya kita juga fokusnya lebih ke pengembangan cerita, Oh, oke. tentang cerita rakyat sebenarnya. Oh, cerita rakyat. Jadi Ya, artinya mengadopsi begitu. mengadopsi dan me-remake. Jadi kita mengadopsi cerita rakyat, Mhm. kemudian kita tambahi, kita perbaiki cerita rakyat tersebut Mhm. sesuai dengan, ala ala motion tale kalau saya Mhm. Mhm. nyebutnya, dan nanti kita, eee, lemparkan lagi ke masyarakat dengan bentuk yang lebih kekinian. Kalau sekarang kita lebih mainnya ke komik. Tapi tanpa meninggalkan alur cerita yang Iya. aslinya, Tanpa originalnya. meninggalkan. Kita memperkuat. Karena kalau di saya kan biasanya ngembanginnya, contoh misal bawang merah, bawang putih. Kita cuma tahu bawang merah, bawang putih itu musuhan, Ya. kemudian, eee, ibu tirinya tidak suka dengan bawang putih, Mhm. tapi tidak pernah diceritakan alasannya kenapa. Kalau biasanya yang ada di, apa, cerita klasik kan, ya sudah karena benci aja. Oh Benci, gitu. ada yang bilang karena pengen nikah cuma pengen hartanya, kemudian bawang putihnya Oh, ya tidak ya ya sukai. ya. Nah, disitulah saya Jadi main, the story behind. the story behind, bahwa Oke. ternyata kalau di versi saya bawang merah bawang putih itu dulunya temenan, Oh teman ini, baik, oh gitu. heeh, Mhm. kemudian nanti terjadilah sebuah miskomunikasi di Ya. tengah. Ini enggak spoiler ya? Enggak, Nggak. karena sudah ada di komik, Oh sudah. Oke 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 sudah oke. ada di Jadi komiknya, Motion Tale sudah mempunyai komik. sudah, Artinya komik yang dicetak atau komik yang di digital. secara Kita online. heeh, Mhm. kita Mhm. rilisnya Mungkin di webtoon, bisa di mana, jadi teman-teman bisa kalau pengen tahu bisa melihat atau bisa membaca di mana bisa boleh. ditemukannya? Nah, kalau produknya Motion Tale sendiri, kalau sekarang kita membandel dengan judulnya Ruang Kala. Jadi Ruang memang mungkin Kala. tidak ada unsur-unsur cerita rakyatnya ya. Mhm. Karena di sini ruang kala itu sebenarnya kita pengen namanya kan ruang kala, ruang waktu. Mhm. Jadi kita menggabungkan semua cerita rakyat itu ke dalam istilahnya satu universe kalau sekarang istilah Oh, ngetrennya. oh. Nah, dengan ruang kala ini, jadi ada sebuah dunia dongeng yang dunia itu isinya adalah dunia-dunia dongeng yang terpisah-pisah. Iya iya Nah, nanti iya ada iya tokoh iya. utama yang berkeliling dunia Eee, dongeng tersebut. iya, karena yang membedakan dongeng-dongeng itu kan hanya tempat. Tempat. Malah salah waktu kan, karena Nggak dulu ada, kan nggak jelas once upon a waktunya. time, Iya, pada suatu ketika, ing mhm, sawijining dino gitu iya, ya. dan Artinya jadi setting-nya tahun berapa tidak tahun berapa, jelas, heeh. jadi kita punya imajinasi lebih Itu yang kemudian liar. dijadikan sebagai bundling. Iya, Nah, sekarang kita bicara tentang bisnis komik. Kita lihat bahwa komik ini sudah mulai tampak tumbuh, mulai apa namanya, muncul berbagai macam penulis-penulis komik, iya, kemudian juga mereka yang membuat komik baik yang dicetak maupun yang secara online, bahkan kemudian ada juga menggunakan webtoon, kemudian menggunakan Ciayo, mhm, kemudian dan yang lain-lain. Apa yang perlu disiapkan? Oke, yang jelas Anda harus punya cerita dan harus punya dan bisa menggambar, paling iya, tidak betul, itu yang harus punya. betul. Tetapi selain itu, apa yang harus dipertimbangkan dan harus dipikirkan dan harus dipersiapkan dan harus dilakukan kalau kita nanti pengen masuk ke dunia komik, itu saja. Artinya sampai nanti bisa mendapatkan satu monetizing. Mhm, Monetizing itu adalah bagaimana kita bisa mendapatkan jadi bukan sekedar hobi. bukan sekedar hobi. Oke, Ya, gimana Mas Ica? oke, kalau misalnya kita, mau terjun ke dunia komik, ini saya cerita berdasarkan pengalaman saya, Nggih, karena nggih. pasti
tiap orang rumusnya beda-beda dan namanya di dunia kreatif kan Ya. tergantung karyanya. Justru itu, dengan nanti makin banyak nanti teman-teman akan mendengar berbagai macam narasumber, berbagai Iya. macam sumber, berbagai macam referensi, sehingga teman-teman akhirnya bisa memilih mana yang cocok. Dan belum tentu bahwa apa yang dilakukan oleh Mas Isa atau dan yang lain-lainnya itu akan cocok dengan Anda. Anda harus tahu apa yang sesuai dengan kondisi Anda. Oke? Nah ini sekarang adalah the Isa way atau caranya Mas Betul. Isa, gitu ya. Oke Mas Isa. Oke, jadi kalau kita bicara komik untuk bisnis atau mungkin gampangnya untuk menghidupi, Mm-mm. kita sepakat dulu kita ingin hidup dari komik. Komik. Nah, kalau urusannya untuk bisnis, baiknya adalah awal kita buat komik itu dirancang supaya bisa dikerjakan secara tim. Tim. Kalau bicara tim berarti bicara SDM. Ya. Kalau bicara SDM berarti bicara orang. Nah, minimal berapa orang yang idealnya itu? Idealnya kalau untuk bisnis karena Ya, apakah itu nanti ada bagian-bagian tertentu untuk bagian layoutnya, bagian ceritanya atau bagaimana untuk bisa apa yang dimaksud dengan tim itu? Oke, kalau untuk layout, gambar dan sebagainya itu kan masalah di produksi. Oh, oke. Itu kalau misalnya tanpa ada tujuan bisnis pun itu bisa dilakukan satu orang. Tapi kalau kita ngomongin bisnis komik, berarti tim yang saya maksud di sini adalah lebih ke tim untuk kalau di bisnis scale up atau menyebarkan komik kita supaya dikenal oleh banyak orang. Karena di sini kita kan tidak hanya berarti sekedar hanya ingin jadi produksi hobi. saja ya. Betul. Berarti ada pemasaran, ada distribusi dan seterusnya. Nah, karena dulu Motiontail kan hitungannya startup ya. Iya. Nah, kalau ini sedikit saya ngambil dari startup, hukumnya startup itu kan paling enggak ketika kita mau bikin startup itu harus ada minimal 3 peran. Ya. 3 peran. Ada yang hustler, terus ada hipster sama hacker. Oke, buat teman-teman jelasin sedikit mungkin masih asing apa sih ini? Ya, intinya adalah ini makhluk asing nih. Ya, tapi paling enggak dari sini Anda bisa tahu apa yang dimaksud dengan hipster, hackers dan hustler. Ya. Oke, itu 3 peran utama. Yang pertama adalah hacker. Hacker itu adalah orang yang tahu seluk-beluk terhadap pembuatan dari suatu produk. Dia yang akan membuat atau istilahnya he make it happen. Jadi kalau di komik itu dia yang nanti akan bikin komiknya. Dia tahu cara gambar, ceritanya, cara bikin cerita, gambar yang bagus seperti apa. Itu si hacker. Pertama satu. Kedua, itu ada hipster. Hipster itu adalah orang yang membuat apa yang dihasilkan oleh hacker itu jadi terlihat keren di orang. Oke. Mungkin cocok dengan milenial kalau mungkin sebagai pasarnya. Nah, kalau mungkin itu bagian lebih ke marketing ya. Iya. Jadi kita bikin komik. Kalau kita sendirian cuma bikin komik, itu kan kadang ya udah kita cuma gambar, udah selesai. Tapi perlu ada yang si hipster ini dia yang akan nanti tugasnya bukan gambar tapi mempromosikan aja. Bahwa ini loh ada komik bagus baru. Ceritanya begini supaya ini. Nah, itu tugasnya si hacker. Apakah nanti dibikin dalam bentuk video? Apakah dengan gimmick-gimmick tertentu itu hipster. Jadi dia yang membuat karya kita terlihat keren. Jadi semacam kayak publisher ya. Termasuk artinya yang mensosialisasikan marketingnya untuk yang untuk kowar-kowar lah, kowar-kowar yang pinter bacot biasanya hipster tuh. Nah, yang ketiga ini yang paling penting, hustler. Hustler itu orang yang berada di balik layar mengatur bisnisnya. Atau secara gampangnya adalah dia yang menghasilkan uang. Dia yang nanti bagaimana caranya untuk melakukan monetizingnya itu. Betul. Ya. Ini yang kebanyakan orang itu tidak memikirkan si hustler ini. Iya. Kadang kita hanya berpaku pada membuat saja. Betul. Ya. Dan saya percaya kalau teman-teman di luar sana kalau untuk masalah buat banyak yang bagus. Cuma masalahnya kalau kita lihat kadang ada loh orang yang sebenarnya karyanya biasa aja tapi laku di pasaran. Ada karya yang bagus banget tapi nggak banyak orang yang kenal. Karena itu tadi 3 peran ini yang dia tidak memiliki hipster 3 peran. Tadi yang berpengaruh. Hipster dan si hustler. Kebanyakan teman-teman yang kreator atau komik itu lebih ke hacker. Dan ingat ini kan 3 peran. 3 peran ini bisa diisi oleh tidak harus 3 orang.
Oke. Bisa saja cuma 2 2 orang, orang, tapi yang bisa. satu double. Tapi paling Double. enggak fungsinya ada. Fungsinya ada. Iya, iya. Bisa juga ya idealnya 3 orang supaya fokus kan. Iya. Yang gambar fokus gambar, Heeh. biar dia mikirnya tentang bagaimana cerita selanjutnya biar Iya. lebih menarik. Artinya produk. Produk, Bicara fokus, tidak terganggu dengan bagaimana cara menjual. Nah, yang jualan fokus aja, ini gimana cara jualnya ya. Iya. Itu. Jadi 3 utama itu sebenarnya. Mau titelnya CEO, Termasuk nanti dengan media apa, itu ya si ini ya, yang nanti akan si si hipster. si hipster dan hustler. Hustler, Heeh. iya. Nah, dia kan nanti yang mengatur Ya, karena model bisnis. kalau ini nanti dapat duitnya sekian, kalau pakai ini pakai duitnya sekian, worth it yang mana? Ya, Nah, kemudian oke. misal ceritanya apakah ceritanya cocok untuk anak-anak atau ternyata lebih ke dewasa? Dewasa, Nah, itu kan nanti strateginya remaja. beda-beda. Jadi kalau misalnya mau bikin komik urusan bisnis, paling enggak ada 3 itu. Iya. Kalau Oke. misal kita ngerasa, oh oke, saya sebagai kreator pasti hacker. Tapi saya ternyata punya sisi hipster juga. Berarti untuk mengawali, saya butuh orang Untuk hustler. hustler yang mencari duit. Saya nggak bisa ngasilin duit nih, tapi saya bisa bikin karya keren. Nah, saya nyari partnernya yang Ya. cari duit. Nah, walaupun mungkin dari awal, oke, kita mulai dari sendiri. Tapi siapkan aja slot untuk si hustler ini. Disiapin dulu bahwa oke, nanti kalau Ya, ada ada orang, fungsi itu ya. ada fungsi itu. Itu yang harus dipikirkan ketika mau berkomik untuk bisnis. Jadi tidak hanya sekedar bikin cerita. Karena kalau bikin cerita buat hobi aja bisa. Ya. Iya, ngapain di planning kan Dan kadang nggak ada beban gitu ya. nggak ada beban. Dan ada beberapa, ada juga orang yang oke, saya dari hobi kemudian asal upload di webtoon atau upload di Instagram, tiba-tiba ada yang tertarik, ngehits, baru ada orang yang menawarkan, kayaknya saya punya produk diiklanin di tempatmu kayaknya menarik nih. Nah, tapi kan itu 1 banding sekian. Ya. Orang yang bisa mungkin kita bilang beruntung seperti itu. Nah, kalau mau diplankan atau diatur, Direncanakan. nah direncanakan ada 3 peran itu. Terserah nanti mau dikasih titel apapun. I see. Pokoknya fungsi itu. Fungsinya itu. Mungkin bisa jadi hustlernya ada 2, 3. Itu juga ya, oke. bisa selain Jadi dari cerita. tadi itu adalah tim ya? Tim, Oke, yang itu pertama tim. Yang pertama tim. Oke, Tim. next. Karena kalau buat membesarkan satu komik sendirian nggak bisa. Kecuali kalian memang super power. Maksudnya bisa semua hal. Tapi anggaplah ya kita manusia biasa, kita cuma bisa 1 gitu. Nah, yang berikutnya adalah planningnya itu sendiri, target pasar. Target pembaca harus di pasar berarti. Kita sebenarnya pasar kalau di komik ya anggaplah target pembaca. Jadi ketika kita bikin cerita, kita bikin cerita ini mau buat siapa sih? Pesan yang mau disampaikan dalam cerita ini apa sih? Apakah cuma sekedar mungkin lucu-lucuan kayak kita lihat tai lalat gitu? Dengan gaya gambar yang sangat sederhana, dia bisa sangat digemari oleh masyarakat dan ceritanya juga simple, kadang mind blowing. Ya memang tujuannya seperti itu, membuat orang yang memaksa orang berpikir sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan. Itu kan tai lalat. Iya. Dan itu butuh satu skill sendiri tuh. Itu skill sendiri. Nah, kalau memang bisa bikin yang seperti itu, nah memang media paling enak Instagram. Walaupun kemudian tai lalat juga muncul juga di webtoon. Tapi kan kalau di webtoon ya scroll berapa kali selesai, tamat. Jadi paling enak di Instagram. Itu nanti berpengaruh kepada media yang kita gunakan tuh seperti apa. Karena itu tadi, misal kalau saya Ruang Kala, itu kan saya nyasarnya lebih ke remaja dan dewasa muda. Nah, remaja pun nanti dibagi lagi. Perempuan? Nah, laki perempuan. Itu juga perempuan, Dan genre. Nah, kalau sekarang itu masalah genre. Karena kalau kita bicara, remaja. Kita fokus ke remaja. Remaja itu kan profilnya ada banyak. Ada yang suka horor, ada yang suka drama, ada yang suka fantasi. Dan biasanya orang yang suka drama tidak terlalu suka yang aksi. Dan sebaliknya. Tapi ada juga yang perpaduan. Kemudian ada drama aksi. Atau paling enggak gabungan dari itu ya. Dan untuk supaya bisa mendapatkan pasar yang lebih. Dan tiap orang itu tuh punya channel nongkrongnya sendiri. Maksudnya? Misal kalau kita ngomongin orang yang suka drama, komik ya, itu lebih banyak nongkrong di webtoon.
Jadi webtoon Ya. itu isinya adalah drama-drama percintaan, romance. Romance. Itu lebih banyak di sana. Tapi kalau mau nyari fantasi di webtoon agak sulit. Oh, jadi harus nyari di Sedikit. Nah, di Ciayo. Ciayo. Ciayo itu lebih banyak fantasinya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Jadi ketika kita mau punya cerita, oke, tahu dulu ini Kita juga harus ceritanya tahu nih platformnya di mana, platformnya pasarnya di mana nih yang bisa. Platform itu memang mudah. Jadi kadang orang di Webtoon Challenge kayaknya asik nih, gampang. Dan itu kan kalau di Webtoon Challenge terus sekarang namanya Canvas. Itu kan siapapun bisa upload. Modelnya kayak YouTube. Siapapun bisa bikin video dan diupload. Di Webtoon juga siapapun bisa bikin komik dan diupload. Dan sekarang Ciayo juga mulai menyediakan lahan itu. Jadi sekarang untuk menerbitkan komik sendiri sudah tidak ada halangan lagi. Ya, kalau dulu kan sensor atau paling tidak ada batasan-batasan atau syarat dan ketentuan berlaku seperti itu. Kalau dulu kan mungkin kita ini nanti gambar artinya di kertas. Mereka bisa membuat komik entah itu seri atau entah itu hanya bukan panel, strip gitu. Strip. Mungkin hanya 3 panel gitu aja juga nggak apa-apa itu. Nggak masalah. Nggak masalah. Dan nggak harus ke penerbit kan sekarang. Iya, oh iya ya. Ya karena kalau tinggal ke digital. Jadi itu. Semua sudah mudah. Cuma karena mudahnya ini kan berarti pemainnya lebih banyak. Itu dia. Nah, terkait dengan cerita, ini yang kadang tidak dimiliki oleh penulis-penulis di Indonesia. Jarang yang melakukan ini adalah riset. Iya. Ini yang orang-orang biasanya males. Pengennya, aku pengen bikin komik, langsung rilis, langsung terkenal. Oh, tidak semudah itu. Iya. Riset itu sangat benar. penting. Seperti misal, katakanlah kita ambil Shinjuki. Shinjuki itu kan dia risetnya seputar mahasiswa. Iya. Ya dia tahu betul apa kesukaan mahasiswa, kebiasaannya apa. Artinya risetnya itu tidak hanya pada riset pasar, tetapi riset produk ya. Dalam arti konten untuk konten itu cerita. Ya. Oke. Anggaplah kita kita ngomongin sebagai seorang kreator. Kita fokusnya ke cerita. Nah, cerita itu riset. Bahkan lebih baik risetnya ini dimatengin dulu, paling enggak 50% lah, baru nanti rilis. Iya. Sebelum, apalagi kalau mau bikin fantasi, itu lebih risetnya lebih dalam lagi. Karena paling tidak harus realistis dan logis, kemudian dan tidak bertabrakan dengan logika yang itu sudah ada. Kalaupun ada sci-fi kan ada science fiction, ya mungkin ada beberapa unsur fantasinya, tapi unsur fantasi itu tetap harus logis. Tetap harus logis, paling tidak logis untuk dunia yang kita bikin di sana. Itu dia yang kadang-kadang orang itu atau banyak yang mereka melupakan riset itu ya. Dan padahal kalau kita lihat konten luar, itu kan misal film animasi aja, yang saya tahu film apa ya, dia jangka waktu pembuatan 5 tahun. Oh iya? 3 tahun sendiri itu buat riset. Iya, benar. Artinya 3 tahun itu untuk development sampai pre-production. Iya. Itu ada yang dipentingkan. Hingga desain karakter pun desain saja karakter, juga. Betul, desain karakter. Kalau di komik berarti bajunya seperti apa. Kalau saya bikin karakter ya, itu bahkan saya sampai menggunakan kayak trait misal psikologi karakter. Misalnya kalau yang saya pakai itu MBTI. Jadi saya tentukan ini karakter sifatnya kayak gimana. Tapi sifat kan nggak bisa, kok dia pemberani, kemudian dia pantang menyerah. Itu menurut saya itu sifat-sifat yang terlalu fantasi. Tidak ada orang yang sesempurna itu. Ya, totally seperti itu. Nah, saya menggunakan pendekatan MBTI. Yaitu kan ada 4 yang introvert, extrovert, kemudian feeling dan intuitifnya. Terus ada sanguin, flekmatik, kolerik. Itu juga bisa. Itu beda dari MBTI, tapi itu juga bisa digunakan untuk pendekatan. Sehingga dengan adanya itu, kita tahu bahwa kalau ini misalnya saya bikin dia introvert. Introvertnya berapa persen? Kan nggak semua orang 100% introvert. Bisa juga dibikin 100% introvert, berarti nanti akan berpengaruh terhadap style baju yang dia pakai. Orang introvert kayak gimana sih? Kemudian keputusan dari ketika dia menemukan kondisi, dia berpikirnya seperti apa. Orang introvert kan misalnya kita pengen bikin hero kita, tokoh utamanya peduli dengan sesama. Nah, kalau orang introvert kan kayak ada orang kecelakaan, dia mungkin kayak udah ada yang nolongin, sudah.
Tidak mungkin dia jadi tokoh utama yang bisa nolong, ya kan? Kalau Iya. nah Tapi itu bagaimana membuat seorang introvert menjadi hero itu ya? Itu itu masalah. caranya beda lagi kan. Nggih, Dia nggih. punya pemikir introvert kan cenderung berpikir. Ya, Sehingga nanti mungkin ketika bikin komik akan banyak dialog berpikirnya karena dia seorang introvert. introvert. Ya. Nah, kemudian dia tidak akan terlalu suka dengan keramaian. Dan kalau misalnya pun kan kita tahu introvert juga bukan berarti dia harus selalu menyendiri. Tapi kan Nggih, ada nggih. kalanya dia beramai-ramai, tapi kan pasti ada gestur-gestur yang tertentu. Dan itu sempat dulu awal membuat saya stres. Karena ketika saya nulis Ruang Kala, yang pertama, yang akhirnya terus saya remake, sebelum di remake, itu saya bikin tokoh utamanya tuh jenius. Wow. Saya tidak Iya. jenius. Karena membayangkan orang yang ideal gitu Betul. kan. Saya Bisa membayangkan, ini kesalahan saya dulu adalah saya bikin tokoh yang tidak dekat dengan keseharian saya. Oke. Saya bikin tokoh utamanya itu jenius, terus pinter fisika, saya fisika kuantum, tahu banyak, Iya. baca segala macam. Sementara saya tidak pernah membaca referensi itu semuanya. Jadi saya cuma baca kalau perlu buat riset itu Sehingga aja. tidak punya wawasan Tidak punya wawasan yang untuk bisa seharusnya menjadi dimiliki oleh konteks cerita dari betul. Nah, karakter itu gitu. jadinya itu saya stres sendiri ketika dihadapkan dengan kondisi susah. Nah, saya kan berpikir sebaik sudut pandang saya yang saya tidak ya introvert tapi tidak terlalu introvert. Ketika saya nulis, kemudian oke, saya kasih ke timnya yang protes. Loh, ini si Anom nggak mungkin kayak gini. Ya, Karena ya. dia tuh begini-begini loh. Dia tuh jadi impactnya harusnya begini. iya, gitu. terus saya jadi terus harusnya gimana? Lah kalau aku yang menghadapi kondisi itu, aku akan melakukan ini, tapi kan aku bukan Anom. Iya. Jadi aku harus menjadi orang lain. Justru akhirnya stres sendiri. Nah, jadi ketika mau bikin komik jangan sampai kita kesusahan dengan apa yang kita buat. Survei itu tadi ya. Survei, riset, Oke. dan mulailah dari yang dekat. Mm-mm. Misalnya keresahan kita tentang keluarga. Keluarga kita. Keluarga Paling kita. tidak menjadi role model ya. Ya kayak gitu. Oke, Jadi dan misalnya kita basic pendidikannya IT, ya buatlah yang seputaran Itu IT. Itu dia. akan lebih menarik. Akan lebih menarik. Karena kan yang menarik dari konten luar, katakanlah tidak harus komik ya. Kalau kita bikin cerita, misal saya merujuk ke Jepang dan Korea. Yang menarik dari mereka itu adalah mereka suka mengangkat profesi di ceritanya. Entah itu pengacara, polisi, dokter. Itu yang tidak pernah dilakukan oleh orang Indonesia. Ya. Kita kalau misalnya dokter di sinetron, ya dokter-dokteran. Ya, yang hanya supporting atau paling iya, tidak hanya bisa dimanapun ngomong. lukanya, yang dibalut kepala. Padahal dia jatuhnya entah di mana. Ya. Nah yang seperti itu jadi kalau misalnya kita mau Iya, ketajaman ya, kedalaman dari satu cerita bahkan, itu ya karena riset tadi ya. Iya, bahkan di Jepang saya suka ada komik namanya Gate yang bikin itu adalah mantan tentara. Dan di situ dia membuat cerita bagaimana kalau tentara asli masuk ke dunia fantasi. Oh. Jadi dia masuk, ada pintu gerbang, masuk ke dunia fantasi, ketemu naga. Naga terbang sama dia di rudal. Jalan naik kuda, dari jauh. Dan semua senjata, pangkat itu sesuai dengan apa yang ada di tentara sesungguhnya. Karena yang nulis tentara. Itu menjadi lebih menarik. Jadi kayak, kita dapat wawasan. Selain ceritanya bagus, kita dapat pengetahuan baru. Jadi termasuk akhirnya bagaimana memahami mindset dari si tokoh karakter itu ya. Iya, yang ada itu yang perlu ada. Jadi itu tadi yang kedua ya. Ya, yang kedua riset. Ya, riset kemudian. Nah, kemudian kalau pada saat untuk memproduksi itu, kira-kira tahapan dan kemudian juga hal-hal yang paling krusial itu apa nih pada saat membuat atau memproduksi suatu komik itu, sampai hingga nanti dia siap untuk dipublish ya, seperti itu. Entah itu dipublish dengan apapun, tapi paling tidak hal di sisi mana sih dia itu akan krusial gitu. Sebenarnya lebih krusial itu kalau kita bikin komik, itu sebenarnya cuma 2, cerita sama gambar. Oke. Itu yang paling krusial. Krusial ya. Jadi kalau mau jadi kita komikus, bicara produk ya. Kita kalau mau jadi komikus tidak cukup cuma bisa gambar. Karena tidak semua orang bisa gambar, bisa bikin cerita. Nah, ya. Jadi bisa dua-duanya ini agak susah. Iya, buat orang yang bisa gambar tapi nggak bisa bikin cerita tuh susah.
Oh itu iya. akan jadi krusial buat dia. Wah, susah banget ini bikin cerita. Tapi buat orang yang bisa nulis tapi nggak bisa gambar, Itu juga gambar tuh udah gimana caranya. Nah, kalau misalnya kita memang tidak bisa dua-duanya, maka bekerja samalah. ya, kolaborasi ya. Kolaborasi. Akhirnya. Ada teman yang kamu bikin ceritanya, nanti aku yang gambarin. Hmm. Kalau bisa dua-duanya, alhamdulillah berarti sudah punya satu paket. Ya Oke. kan? Jadi Berarti tadi gambar dan cerita gambar ya. dan cerita. Jadi sama visual dan Ya, cerita. dan itu kalau menurut saya posisinya sama. Kalau ada cerita tanpa gambar, Iya, ya akan iya. jadi komik. Iya. Ada gambar tanpa cerita, nggak akan jadi bikin komik. Tapi kalau ada orang bisa bikin cerita, sudah ditulis, kan bisa dijadiin cerpen, bisa Bisa. jadi mungkin Film. Nah, Bisa. tapi kalau orang gambar doang, tanpa cerita, nggak akan jadi apa-apa. Ya ilustrasi aja. Ya ilustrasi Udah, aja. ilustrasi atau animasi pun harus punya Oke. cerita kan. Oke, itu dari sisi produk A. Produksi. Kemudian sekarang dari sisi pasar nih. Hmm. Kira-kira di mana kita bisa istilahnya memasarkan, menjual, dan kira-kira bagaimana kenyataannya yang ada itu seperti apa gitu. Artinya kemungkinan sekarang yang terjadi adalah dia diterbitkan oleh penerbit, artinya menjadi cetak Nggak. atau secara online gitu. Bagaimana Duitnya. kelebihan dan kekurangannya menurut Mas Isa? Oke, kelebihannya jelas kalau misalnya digital, modalnya minim. Selama bisa punya skill dan punya waktu buat gambar, bikin komik, itu mudah. Dan platformnya sudah banyak, tinggal nanti milih yang mana, terserah. Bisa webtoon, bisa Ciayo, atau mungkin langsung mau ke luar negeri ada Tapas. Gitu ya. Kemudian bahkan webtoon sendiri yang bahasa Indonesia sama bahasa Inggris pun sistemnya beda. Oh begitu. Kalau yang Indonesia kita cuma sekedar upload selesai. Tapi kalau yang Inggris ketika kita upload kita punya peluang untuk nanti dibayar oleh si webtoon walaupun kita tidak official. Oh begitu. Ya, itu Bisa. kalau kita rilisnya Inggris dengan syarat kita harus punya akun Patreon. Oh. Nah, buat teman-teman yang tidak tahu Patreon itu adalah platform semacam crowdfunding. Oh, Tapi kalau crowdfunding kan ini hanya untuk komik saja? enggak, ini untuk semua Oh, untuk hal. semuanya. Biasanya pakai emang orang-orang kreatif. Jadi misalnya oke. saya suka bikin video, tapi kan saya butuh uang. Untuk meng-create itu, membuat itu, Nah, memproduksi itu. Patreon ini berfungsi untuk menggait fans-fans yang suka dengan karya saya. Jadi paling tidak kita harus sudah mengajukan semacam proposal atau konsep awal Nah, dari. Kalau di Patreon itu bisa konsep, tapi kebanyakan yang bekerja itu kita sudah punya karyanya. Oke, Beda dengan jadi sudah ada demonya ya? Sudah rilis, misal di YouTube. Kita sudah rilis beberapa episode. Nah, kalau misalnya kamu mau lihat aku bikin lagi, bisa dukung di Patreon. Oke. Nah, di Patreon itu nanti sumbangannya bisa mulai dari $1, $5, $10. Dari yang berapa orang yang nanti akan interest dengan rencana kita itu dan ya? masing-masing itu punya misal Bapak ngasih saya $10. Akan saya kasih video di balik layar ketika saya gambar. Oh, Tapi itu tidak akan saya kasih buat orang yang ngasihnya $5. $5. Mungkin $5 lain lagi. Lain lagi. Kalau $1 nggak dapat apa-apa, cuma bisa nonton itu. Itu yang biasa digunakan oleh para kreator untuk menghasilkan uang selain nungguin dari publisher. Oke, berarti ini hustler yang berpikir ya? Ya. Yang harus hustler, menyiapkan. Tapi hacker pun ini cara paling minimal yang bisa dilakukan oleh hacker. Oh, hacker ya? Bikin aja Patreon, atau kalau di Indonesia ada Karya Karsa, ada juga Traktir kalau nggak salah. Jadi ada banyak, silakan nanti di search sendiri. Itu lebih menarik, lebih mudah ya daripada kalau dengan penerbitan itu, percetakan itu ya, karena banyak perhitungannya akan lebih ribet, lebih jelimet, modalnya juga harus lebih besar. Betul. Pun kalau misalnya kita nggak pakai modal, saya rasa juga royaltinya nggak terlalu gede ya. Itu rata-rata juga 10%. Hanya 10%, bahkan bisa di bawah. Iya. Dan kita juga nggak tahu berapa sih yang keluar. Apalagi sekarang juga udah model banyak bajak membajak gitu. Betul. Ya. Dan memang ada beberapa temen yang dia masih main cetak, terutama kalau dia mainnya di festival-festival. Jadi dia buka lapak, kemudian bikin cetak. Ada memang beberapa yang beli. Cuma
itu kan modalnya pasti butuh modal nyetak. Iya itu dia. Kalaupun itu nyetak sendiri, tidak Pun dengan penerbit, tetap juga butuh modal gitu loh. tetap butuh modal. Dan kalau tidak ada orang yang kenal dengan karya kita, siapa yang mau beli? Itu dia. Ya kan, yang susah di Tapi situ. kan bisa juga dijual melalui apa istilahnya ya, bukan Play Store ya. Ya Play Store Tokopedia. ya. Bukan toko atau Tokopedia atau Play Store atau mungkin marketplace juga, bahwa dia baru nyetak atau baru membuat kalau sudah ada yang order gitu. Atau mungkin dia bikin aja 10 laku, Ya. langsung dia bikin lagi, mungkin seperti itu ya. Masalahnya kalau komik kan kita ngomongin tentang cerita. Itu dia ya. Nah, ya orang kamu cuma lihat covernya, tidak tahu sinopsis ceritanya. Kita pun kayak emang Ini menarik. nebak-nebak ya. Iya. Kecuali yang beli adalah teman-teman kita sendiri. Dan Iya, itu iya, kebanyakan saya pernah nanya ke komunitas komik. Lebih kayak Yang- kalau gitu jual langsung aja gitu yang ya. indie, dia sendiri yang bilang bahwa kalau misalnya kamu tidak punya banyak teman, ketika kamu dagang di festival, nggak akan laku. Karena orang-orang yang datang ke festival itu adalah dia pertama memang suka, tapi yang dia cari produknya adalah produk temennya. Oh, kamu bikin komik ya? Oke, saya beli deh. Kalau kamu tidak punya banyak teman, jangan harap. Ya jangan harap gitu ya. Mending digital aja sekalian. Digital pun pembaca yang banyak itu juga berpengaruh dari teman kita. Jadi Jerbasuki mau konco ini ya. Betul. Komik tuh sayangnya, bukan sayangnya ya, tapi sedihnya mengawalinya. tinggal kita gitu. melihat dari sisi mana, bisa sedihnya atau bisa beruntungnya gitu. Iya, atau Oleh itu karena jadi itu tantangan. kita harus punya network yang banyak gitu. Iya, teman-teman. karena komikus pada akhirnya walaupun saya introvert, tapi kalau kamu tidak punya banyak teman, sedikit yang Ya. baca, walaupun itu digital ya. Karena saya pernah nyoba, maksudnya sempat berganti beberapa ilustrator. Itu sangat berpengaruh terhadap pembaca yang masuk. Ketika ilustrator itu banyak temannya, wah yang baca rame. Di komen nanti akan, oh ini gambaran kamu ya. Iya. Begitu iya. ilustratornya udah nggak gambar di situ, nah mungkin langsung menyusut. Karena ya nanti kan seleksi alam yang benar-benar baca karena ceritanya, atau yang benar-benar baca karena pancingan dari yang gambar siapa. Nah sekarang yang terakhir nih pertanyaan. Kira-kira selain dari pendapatan katakanlah dari penjualan, ya kan penjualan, entah itu penjualan secara online atau tadi atau bukunya itu saja, apalagi yang bisa didapat atau diperoleh dari bisnis komik ini, Mas? Kalau di bisnis komik, merchandising atau kemudian bagaimana bicara tentang apa ya istilahnya hak ciptanya atau hak kekayaan intelektualnya gitu seperti gimana? Sebenarnya kalau dari bisnis komik yang paling kuat tuh ada dua, merchandising sama licensing. Ini sudah jauh kita ngobrolin setelah ya. Okay. Tapi untuk bisa merchandising dan licensing itu produknya harus sudah ada dulu. Oke. Kan kita tidak mungkin merchandising kalau barang yang nggak tahu ini apa dari mana atau apa ini ya. Orang harus kenal dulu. Ya. Kita bikin apa, kemudian apanya ini tuh siapa dan bagaimana ceritanya. Sekelas misal tokoh Hello Kitty, itu kan nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya, iya benar. Tapi merchandise-nya laku. Itu dia. Nah, pengenalannya tentu beda dengan karakter yang mempunyai cerita. Punya cerita. Jadi pada akhirnya dan memang pendapatan tertinggi dari industri IP itu ada di merchandising. Jangan berharap dari produk itu gitu. Ya, tapi karena justru itu nanti yang akan membuka pada merchandising atau licensing yang nanti akan justru nanti duitnya dari situ. Ya, karena gitu masih ada positif, negatif. Misalnya digital ada yang berbayar. Koin. Satu episode tuh biasanya sekitar 1.000 sampai 3.000 rupiah. Tergantung dari publishernya. Oke. Tapi ketika kita, dari situ kita bisa dapat duit. Cuma yang kenal dengan karya kita hanyalah orang-orang yang mau bayar. Iya. Ya kan? Sementara kalau kita gratis, potensi yang kenal karya kita lebih besar daripada yang berbayar. Tapi kita nggak dapat duit. Jadi kalau yang ini dapat nama, yang sini dapat uang. Jeneng apa jenang itu kalau orang jeneng apa jenang. bilang. Nah, contoh nyata Juki deh. Juki itu awalnya kan gratis. Di-share di Facebook. Baru ketika orang-orang masuk, banyak yang suka, baru dia main ke cetak, kemudian jadi animasi. Bahkan hingga sampai kemudian layar lebar dan merchandising. Yang penting orang kenal dulu. Semakin banyak orang kenal, nah angkanya ini yang kita cari. Kalau di misalnya punya saya Ruang Kala itu kan kalau dalam bisnis itu namanya value-nya nih. Value-nya. Semakin banyak orang yang kenal, yang baca, value-nya akan makin tinggi.
Nah, di sini bisa juga nanti misalnya ada brand masuk, tolong saya punya produk kopi dikenalin ke Juki dong, dibikinin Iya. komiknya, bisa. Duit juga di situ. Tapi untuk masuk ke sana harus ada fans-nya dulu. Iya, 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 iya. Jadi bisnis IP itu sebenarnya fans Ini. core. Iya, Itu valuasi ini tadi. valuasinya ada di fans. Semakin banyak kita menggeruk fans, mendatangkan Iya. fans, di situ Disitulah kita baru bisa mempunyai. duitin. Kalau Ya. belum ada fansnya, ya susah. Mau pakai merchandise, mau pakai licensing. Oh ya, kalau licensing itu dia beda dengan merchandising, beda sedikit. Kayak licensing itu kita menjual gambar atau karakter kita. Mm. Kita punya karakter, Ya. kemudian ditempel di produk yang dijual itu. dijual. Produknya Entah di produk itu sikat gigi atau makanan ringan. tidak berhubungan atau, dengan Ya. cerita kita, Hmm. tapi ditempel. Misal ditempel di kereta, di pesawat. Ya. Itu Tetapi bisa juga nanti produknya itu muncul di komiknya gitu. bisa. Nah itu tinggal nanti. Ya tinggal bagaimana nanti kalau aturan Tapi itu. peluang untuk duit di Ya. IP itu ada di sana. Nanti ada. Oke, iya. Oke, menarik bukan? Banyak ternyata bisa ada peluang-peluang bisnis dari komik yang sebagai bisnis kreatif. Nah, buat kalian, Anda teman-teman yang mau masuk di dunia komik, Anda bisa melihat, Anda bisa mendengarkan tadi bagaimana persiapan yang harus dilakukan agar bisa mendapatkan suatu revenue atau suatu pendapatan atau suatu bisnis dari komik yang Anda buat. Anda tertarik? Oke, Anda ikuti saja nanti terus bagaimana nanti Bisnis Talk akan berbicara dengan para pelaku-pelaku bisnis, bagaimana mereka menjalankan dan bagaimana mereka bisa menghasilkan duit dari situ. Oke, sampai jumpa.